kita dapat bonus dari Allah. Apa bonusnya? Diampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Ini bonus. Bonus. Diampuni dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan. Nah, bonus ini didapat kalau sesuai 33 tambah sebutin tadi penutupnya. An-Nabi dzari'ati wa hum ilaihi wasilati. An-Nabi dzari'ati wa hum ilaihi wasilati. Salamun salamun alaikum ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita muliakan, kita hormati para habaib, para alim ulama, guru-guru agama dan tokoh agama, Ta'mir Masjid Nurul Ibadah, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan hidayahnya jualah kita pada siang ini dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Nurul Ibadah ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat serta pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengkaji, membahas sebuah hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasin wa hamidallaha salasan wa salasin wa kabbarallaha salasan wa salasin wa tilka tis'atun wa tis'un wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertasbih kepada Allah sesudah tiap-tiap sembahyang fardu 33 kali dan memuji Allah 33 kali, mengagungkan Allah 33 kali,
Yang demikian 99. Kemudian dia menyempurnakan 100. Dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu, diampuni dosa-dosanya sekalipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Nah, itulah terjemah daripada hadis ini. Mensucikan Allah, kalimat yang dipakai kalimat subhanallah 33. Subhanallah. Memuji Allah, kalimat yang dipakai alhamdulillah 33. Nah, mengagungkan Allah, kalimat yang dipakai Allahu Akbar 33. 99 jumlahnya. Ditambah tadi yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kada berbuat di situ yuhyi wa yumit. Jadi kada berbuat ada yuhyi wa yumitnya. Kada ada. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kadang-kadang kebiasaan ada tambah yuhyi wa yumit. Itu dalam hadisnya kada ada kalimat yuhyi wa yumit itu. Beda dengan yang 10 imbah maghrib imbah subuh. Nah itu berbuat yuhyi wa yumit. Ada ini kada. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang kita kaji antara lain adalah angka-angka yang disebut Nabi 33, 33, 33. Apa yang disebut oleh Nabi dari angka 33 itu tentu ada makna. Mustahil Nabi kita menyuruh kita sesuatu yang tidak ada makna. Apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita itu pasti ada makna di dalamnya. Kenapa 33 kada 34? Kenapa kada 30 aja? Dipilih 33. 33. Para ulama mengatakan apa rahasianya 33 itu? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita cuma melaksanakan. Nah, apabila kita membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu kita dapat bonus dari Allah. Apa bonusnya? Diampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Ini bonus. Bonus. Diampuni dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan. Nah, bonus ini didapat kalau sesuai 33, 33, 33 tambah sebuting tadi penutupnya. Kalau kada sesuai dari itu, kada dapat bonus. Kada dapat bonus. Pahala pasti dapat. Kita mengucap subhanallah sekali kan dapat pahala, 2 kali dapat pahala, 3 kali dapat pahala, alhamdulillah sekali dapat pahala juga, 2 dapat pahala, 3 dapat pahala. Kita ucap Allahu Akbar kita dapat pahala. Tapi untuk mendapatkan sebuah bonus diampuni dosa-dosa kita,
pahala dapat, tambah lagi bonus, diampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Nah bonus ini didapat mesti sesuai syaratnya. 33, 33, 33 tambah penutup 1. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi untuk mendapatkan bonus ini kita mesti bujur-bujur. Jangan sembarangan. Kita ini kadang-kadang bertasbih itu kisahnya aja, padahal kadang arwan gak ada hitungannya. Nah, tasbih ke ancapan memutar. Lakas tuntung, padahal kan dicukup 33, 33, 33. Pahala dapat dari zikir itu, bonus kita kada dapat. Maka bonus ini yang penting. Kalau pahala banyak saja biasa-biasa, tapi bonus mendapatkan pengampunan dosa walaupun sebanyak buih di laut itu luar biasa. Itu luar biasa. Nah lalu bagaimana kalau seandainya kita membaca kurang daripada itu? 32-nya. Subhanallah 32. Alhamdulillah 30. Allahu Akbar 31. Ini kurang semua. Ini sepakat ulama, pahala dapat, bonus kada dapat. Pahala dapat, tapi bonus pengampunan dosa itu kada dapat. Karena kurang. Karena kurang. Jadi pahalanya dapat, bonusnya ada. Pengampunan dosa kada dapat situ. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau lebih? Subhanallah, subhanallah pas 34. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 35. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 36 kali. Tutup lawan 100-nya. Labihan. Nah ini kalau labihan dari suruhan ini, nah ini yang berbeda-beda pendapat para ulama. Apakah dapat bonus atau hilang bonusnya? Ulama yang mengatakan bahwa bilangan-bilangan yang disebut Nabi itu seperti gigi kunci. Gigi kunci itu harus pas, kurang kada terbuka, giginya lebihan kada terbuka juga. Ini kunci kita ini rigidnya 3 misalnya, rigid di bawahnya 3. Pun kita 4, masuk akalnya kada mau terbuka. Padahal lebihan, cuma kada sesuai. Nah jadi satu kelompok ulama mengatakan apabila lebih daripada 33 atau kurang daripada 33, bonus hilang, pahala dapat, pahala biasa, pengampunan dosa kada. Kenapa? Karena labihan. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi itu mesti pas, karena pas itulah yang membuka kunci pengampunan dosanya. Nah jadi kita harus serius, harus bujur-bujur kita pastikan memang 33. Nah di sini masalah kita dengan zikir-zikir yang dianjurkan Nabi yang mempunyai bilangan. Ini satu pendapat ulama, kalau lebih bonus hilang. Nah pendapat ulama yang kedua, kalaunya kurang bonus hilang, kalaunya lebih bonus tetap dapat. Nah ini pendapat ulama yang kedua. Misal subhanallah taka 35, alhamdulillah 34, Allahu Akbar 37, pahala dapat, bonus tetap dapat. Ujar dan membahas maka labihan. Ujar ulama ini mengatakan dia sudah mendatangkan 33 sudah. Labihannya jangan dihitung.
Ini pendapat ulama yang kedua. Dari dua pendapat ini mana yang terkuat? Yang terkuat itu yang pas tadi. Yang pas tadi. Jadi setiap nabi kita memberikan satu amalan kepada kita dengan iming-iming bonusnya ini, supaya kita dapat bonus itu, maka laksanakanlah syarat-syaratnya sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Contoh lagi, ada orang miskin datang kepada Rasulullah. Rasulullah, ulun miskin, ulun fakir, ulun kada punya harta apa-apa. Yang Nabi kada beramalan, enggak ada. Apa amalakan ini Nabina? Beliau amalakan ini Nabi, dunia datang kepada engkau, rezekimu luas. Lihat rezeki datang, rezeki luas, hutang semuaan biris. Baca ini Nabi. Nang mengatakan ini Nabi pasti bujur. Kalau kada Nabi kita tapi yakin lagi. Kalau Nabi mengatakan ini pasti bujur. Kalau ikam Nabi hendak luas rezeki, mudah rezeki, dunia datang kepadamu, baca ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. 100 kali antara azan dan qamat subuh. Nah, itu ada angka 100. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. 100. Ujar Nabi yang maha benar ini, kalau kau amalkan itu, urusan rezeki yang dipikirkan. Kenapa banyak orang mengamalkan itu masih susah? Masih susah. Aku dia tiap hari membicara itu, ada hutang nggak sana kemari. Nabi kan yang salah, kita kan yang salah. Maka Nabi mengatakan bila membaca itu, mengamalkan itu, selesai urusan hutang piutang, dunia rezeki luas. Ini berapa tahun dan bacaan itu, kada biris-biris urusan dunia. Nabi itu maha benar, kada mungkin luput. Nah, di mana mungkin dari kita salahnya itu? Di mana salahnya? Mungkin hitungan kita kurang teliti. Nah, kita kurang teliti. Jadi kita mesti bujur-bujur kalau hendak mendapatkan bonus. Itu kan bonus. Kita baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, sekali dapat pahala. 10 dapat pahala, 1000 dapat pahala. Tapi untuk mendapatkan keluasan rezeki, kelapangan rezeki itu 100, kada kurang kada lebih. Jadi coba pang bujur-bujur kita perhatikan nih. Terlambat pang dikit pada nang bahapal tuh. Bujur-bujur perhatikan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, tek sekali. Subhanallah bihamdi, tek sekali. Sudah yakin 100. Nah, kalau demikian kita amalkan apa yang disabdakan Nabi, pasti berhasil. Pasti berhasil. Kada ragu. Asal bujur-bujur kitanya mengamalkan sesuai petunjuk arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah semua amalan-amalan yang punya angka-angka itu. Kenapa kada berhasil? Karena selisih di angka nih, sehingga kada muta buka. Nah, kita berpercaya lawan tasbih. Kadang-kadang tangan terlambat, mulut tak ancap. Kadang-kadang tangan tak ancap, bacaan tegimit, lalu teman tuntung. Subhanallah, 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 tuntung. Sampai sudah kalau tunggulannya 33, sampai tunggulan sini 33. Padahal ada sampai paling 30, bisa 25. Kenapa kelajuan tangan? Amun macam ini cara, amalan apa aja kalau dapat bonus.
Hingga kada mau kabul jamalan seorang ada bujur-bujur angkanya itu nah. Karena Nabi mengatakan 100. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ini pendapat yang pertama harus pas. Kalau kada pas kada dapat bonus. Pendapat yang kedua kalau lebih tetap bonus dapat. Kenapa lebihnya? Maka dapat bonus karena dia sudah mendatangkan 33. Nah, ada lagi pendapat yang ketiga, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Mujasidin sebelum membaca itu niatkan dulu. Membaca subhanallah 33. Hanya mulai. Ia membaca subhanallah 33. Hanya subhanallah. Lebihan enggak ada apa-apa. Karena kita niat 33. Tapi mun kurang kada kawa juga, lebihan aja. Karena kita hendak membaca alhamdulillah pulang dalam hati ini berniat 33. Baca alhamdulillah, tak 35 kada apa-apa. Karena kita punya niat 33. Allahu Akbar kayak itu. Nah, jadi sampai sedemikian masalah dipikirkan oleh para ulama kita. Kenapa? Karena bonusnya ini masalah besar, bukan inting. Kalau kita berhasil dapat bonusnya habis dosa kita. Wufirat khatayahu, diampuni dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahar, sekalipun sebanyak buih di laut. Itu hanya sekali sembahyang fardu, sehari 5 kali. Habis dosa kita. Nah oleh karena itulah para ulama bersusah payah untuk mendapatkan satu kesimpulan. Kalau kurang kayak apa, kalau lebih kayak apa. Nah, jadi kalau kita hendak dapat ini, ya paling kada kita kada kawa pas bujur, kita ikuti pendapat yang ketiga. Kita hendak niat dulu. Membaca subhanallah di 3, dalam hatinya saja aku membaca subhanallah 33. Subhanallah. Asal jangan kurang aja masuk. Hendak membaca Allahu Akbar, niat apa? Hendak membaca alhamdulillah, dalam hati ada niat 33. Alhamdulillah. Labih masuk. Allahu Akbarnya kayak itu pula. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ini masalah dosa, ini masalah yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang beriman. Makanya mereka sungguh-sungguh supaya dapat bonus ini. Satu dosa itu sekecil apapun bisa ini yang maulah kita celaka. Kebaikan itu sekecil apapun bisa ini yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu jangan anggap remeh satu kebaikan walaupun kecil, karena bisa keselamatan kita di situ. Jangan anggap remeh dosa kecil, siapa tahu di situ celakanya kita. Jadi kita perlu melaksanakan apa ajar Nabi kita tentang amaliyah yang bonusnya itu adalah diampuni dosa. Kita ditimbang amal di akhirat, timbang amal kebaikan, timbang habis dah amal kebaikan. Timbang pulang sebelah kiri amal kejahatan, timbang amal kejahatan, sama beratnya amal kebaikan. Ini banyaknya kejahatan langkah ini. Nah orang macam ini kemana? Ke surga kan neraka. Nah, orang macam ini diletakkan, ditempatkan oleh Allah kada ke surga, kada ke neraka. Namanya tempat Al-A'raf. Al-A'raf. Dalam Quran ada kalau surah Al-A'raf. Nah di situ anak begini. Surga kada, ke neraka kada. Kayaknya sampai akhirnya dapat syafaat Nabi SAW dibawa ke surga. Syafaat Nabi ini sama. Timbangan amal kebaikan, timbangan amal kejahatan sama. Tuhan cari panggil kebaikannya adakah?
cari kebaikan, ada lagi habis. Cari pang kejahatannya, cari, ada kayak rambut tertinggal belum ditimbang, kayak rambut, anda kayak ke sebelah kiri, pas barat sebelah kiri, kan neraka mati gara-gara kayak rambutnya aja. Jadi sekecil apapun dosa bisa di sini celakanya kita. Siapa tahu ini pemberat terakhir. Asalnya sama, gara-gara yang datang tadi di sebelah rambut belum ditimbang kejahatan, andak ke sini pas barat sebelah kiri. Nah, Al-Quran mengatakan fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Fa'amma man saqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya. Kada menjelaskan tuh beratnya seapa, asal berat saja, asal berat pada kejahatan walaupun sedikit beratnya. Fa'amma man saqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat amal kebajikannya, fahuwa bi 'aisyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang bahagia, surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan kebajikannya, walaupun sedikit ringannya, ibarat gram-gram itu milih aja gram ini nang. Nah, fa ummuhu hawiyah, maka dia masuk ke dalam hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang panas. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi apabila kita mendengar ada hadis Nabi yang mengatakan siapa mengamalkan ini diampuni dosa, penting kita amalkan. Siapa mengamalkan ini diampuni dosa, itu penting diamalkan. Karena maulah kesengsaraan dunia akhirat itu dosa ini. Bila dosa ini diampuni Allah, kita ringan kita. Dosa ini beban itu dosa. Kalau kita bersih dari dosa, tubuh kita ringan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Sembahyang malam kita ringan, sembahyang ini ringan, segala kebaikan itu ringan. Kenapa? Tubuh kita kada ada beban. Tapi kalau kita dosa banyak, nah ini beban. Di belakang kita ada beban. Bahkan akhirnya membuat kita lumpuh karena kebanyakan beban. Hendak saja sembahyang malam, hendak saja beramal ibadah, tapi karena kita dikurung oleh dosa kita, dipasung oleh dosa kita, kada sanggup kita, kada kawal. Salah seorang datang kepada Imam Hasanul Basri rahimahullah. Wahai Hasan Basri, kenapa ulun nih hendak benar sembahyang tahajud itu, luar biasa hendak. Semuaan sudah disiapakan, banyu sagan baudu disiapakan sudah. Tetap adakah mau bangun juga berat awak. Sama kita hendak sama yang tahajud, di andak sudah alarm dihiga awak. Karena kita banyu kalau kayak bahari, orang bahari ngalih banyu kan. Wah ini tinggal ke kolam kita baudu. Alarm di andak sudah, supaya bangun nih jam 3. Niat bagus sudah. Tapi karena alarm berbunyi dimati alarmnya, kada kau bangun. Ada apa wahai Hasan Basri? Nah, Hasan Basri menjawab, zunubuka qayyadatka, ikam terpasung oleh dosa engkau. Karena engkau kebanyakan dosa, itulah yang membebani engkau sehingga engkau kada bisa bangun, kada bisa bangkit untuk tahajud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. 3 kalimat penting yang disuruh Nabi kita selalu mengulang dalam tiap hari. Subhanallah. Itu kalau 33 kali 5 berapa jumlahnya? Alhamdulillah 33 setiap sembahyang fardu kali 5 waktu. Allahu Akbar. Ini kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah, kalimat Allahu Akbar. Ini kalau kita ulang-ulang, itu akan memberikan barakah
akan memberikan ipik kekuatan batin kita terhadap hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi kadang menyuruh la ilaha illallah, kadang menyuruh lain, tapi yang disuruh Nabi sembahyang itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Karena 3 kalimat ini sangat berpengaruh dalam membentuk batin kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, subhanallah. Subhanallah itu apa artinya? Bara'atu zatihi wa sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi an kulli naqsin wa aibin. Subhanallah itu artinya aku sucikan Allah, baik zatnya, baik sifatnya, baik namanya, baik perbuatannya. Aku sucikan Allah dari tiap-tiap aib, cacat dan segala kekurangan. Sekali kita ucap subhanallah jar kita, itu artinya apa? Aku sucikan Allah, zatnya, sifatnya, asma'nya, perbuatan af'alnya, aku sucikan semuanya dari segala bentuk kekurangan dan cedera atau aib. Nah, itu ungkapan kita subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Artinya aku sucikan Allah, zatnya, daripada kekurangan. Aku sucikan sifat Allah daripada segala kekurangan. Aku sucikan nama Allah dari segala kekurangan. Aku sucikan af'al Allah daripada segala kekurangan. Apa kita sucikan perbuatan Tuhan dari kekurangan? Kita sucikan perbuatan Tuhan daripada zalim. Kita sucikan perbuatan Tuhan dari sia-sia. Kita sucikan perbuatan Tuhan dari yang tidak bermakna. Artinya seluruh perbuatan Allah itu pasti ada rahasia, pasti ada makna, pasti ada hikmah di dalamnya. Nah, itu hanya ungkapan subhanallah. Begitu luas yang terkandung dalam subhanallah. Itu yang disuruh Nabi kita baca. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Burung ulahan Tuhan, uduk ulahan Tuhan, cacing ulahan Tuhan, semua hiawan ulahan Tuhan. Allah maulah uduk, maulah nyamuk, itu pasti ada makna di dalamnya, pasti ada hikmah yang tersimpan di dalamnya. Kenapa? Karena kita mensucikan Allah dari segala sesuatu yang sia-sia dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada rahasia. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar dari kejadian alam semesta ini, ciptaan Allah, dalamnya pasti ada rahasia, pasti ada hikmah. Nah, itu subhanallah. Jadi orang yang bujur-bujur membaca subhanallah, 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 subhanallah sampai menyatu dalam dirinya, apa yang dia lihat dari alam semesta ini, dia ingat bahwa itu ciptaan Allah yang pasti mengandung makna di dalamnya, pasti mengandung hikmah di dalamnya. Asal bujur-bujur membaca subhanallahnya tadi akan membentuk ke hati kita. Apapun yang kita lihat pasti ada hikmahnya. Apapun yang kita rasa pasti ada hikmahnya. Karena perbuatan Allah maha suci daripada tiada hikmah. Apa kan kita lihat yang nyaman, kan yang ada nyaman, kan yang baik, kan yang ada baik, hati kita sudah mengatakan pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Kenapa? Karena kita sudah menjadi darah daging subhanallah, 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 subhanallah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah ini kalau diartikan terjemah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah itu satu ungkapan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Satu detik pun kita kada bisa lepas daripada nikmat Allah. Satu detik pun kita kada lepas daripada nikmat Allah.
baik nikmat sihat, nikmat macam-macam nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau dihitung-hitung nikmat Allah, kita kada mampu menghitung. Karena kita bergelimang dalam nikmat Allah. Nah, oleh karena kita bergelimang dalam nikmat Allah ini, kalau ada ungkapan yang patut kita sampaikan kepada Allah selain alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tanda kita syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Tanda kita syukur. Bila kita syukur, napa? Wala in syakartum la azidannakum. Bila kalian syukur, aku tambah nikmat itu kepada kalian, ujar Tuhan. Nah, makanya Nabi sangat menyuruh kita untuk mengamalkan amalan ini. Fungsinya menghapuskan dosa-dosa kita dan membentuk kita menjadi manusia yang selalu ingat bahwa apapun yang dicipta Allah pasti ada hikmah. Oh, anak kita garing, pasti ada hikmahnya. Oh, batis kita sakit, pasti ada hikmah. Ya, kayak nyaman jalan terus batis ini. Karena sakit lalu kulir berjalan, kada banyak dosa dilihat. Itu nyata hikmahnya dulu. Jadi apapun yang diperbuat Tuhan pasti ada hikmah, pasti ada hikmah. Itu berkat amalan subhanallah tadi. Nah, melihat nikmat, merasa nikmat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Supaya kita jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalau ini jadi dalam diri kita, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Semua kita tinggalkan untuk Allah. Sesibuk apapun kita urusan-urusan, kalau kita meyakini Allahu Akbar sampai panggilan Allah, kita mesti menghadap Allah. Kenapa Allahu Akbar di masjid tetap kosong? Allahu Akbar di mana-mana mik. Kadang-kadang, tapi masjid adalah penuh orang sembahyang, nggak ada. Kenapa? Karena orang lebih membesarkan usahanya, orang lebih membesarkan kantornya, lebih membesarkan tokonya, membesarkan keluar, sibuk dengan kebesaran-kebesaran lain selain Allah. Oleh karena itu Allahu Akbar panggilan ini kosong. Karena kada terbentuk dalam hatinya jiwa Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, berarti panggilan Allah, panggilan yang paling besar. Mencintai Allah, mencintai yang paling besar. Takut kepada Allah, takut kepada yang paling besar. Ini ada cacing, ada ular. Nama-nama paling ganal, ular. Takutan mana kita? Takutan yang ganal, ular. Karena ular lebih besar. Nah, orang yang takut kepada Allah karena Allah Maha Besar, kada akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sengaja. Kalaupun dia maksiat itu kada terencana dan kada sengaja. Karena dia meyakini yang paling besar itu yang paling ditakuti, Allah yang Maha Besar. Adalah dia bersifat sombong, kada ada lagi, karena yang Maha Besar hanya Allah. Nah, jadi bukan main kandungan Allahu Akbar ini. Kalau kita amalkan, masuk ke dalam hati kita, banyak sifat-sifat hina yang hilang dalam diri kita ini. Kecintaan kita kepada pangkat, ternyata pangkat ini kecil, yang Maha Besar itu Allah. Kecintaan kita kepada keluarga, ternyata keluarga kecil, yang Maha Besar itu adalah Allah. Lebih baik, lebih utama mengabdi kepada yang Maha Besar daripada keluarga, harta, pangkat, dan kedudukan. Nah, oleh karena begitu pentingnya, sehingga Nabi kita selalu menyuruh, ingat imba sembahyang baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali. Ingatakan jangan dibuat yuhyi wa yumit. Ini kenal lajuan tak buat yuhyi wa yumit, jarang mah jadi imam salanggaran mengikuti orang, salanggaran salah. Imamnya menghuluakan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Itu yuhyi wa yumit kan 10-10 imba maghrib, imba isya, imba subuh. Kalau untuk ini kada ada yuhyi wa yumitnya.
Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah, inayah sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. An-Nabi ذريعتي وهم إليه وسيلتي